Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran kimia. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa untuk selalu pakai masker. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang alkuna dan isomer alkana. Baik, nanti kalian perhatikan paparannya. Baik, anak-anakku, bahwa senyawa alkuna merupakan hidrokarbon tak jenuh sama seperti alkena. Perbedaannya adalah kalau alkena memiliki ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna itu memiliki ikatan rangkap 3. 1, 2, 3. Ini ya, itu perbedaannya. Alkuna sama saja dengan alkena untuk tata namanya atau penamaan senyawanya. Sama persis. Yang membedakan hanya akhirannya saja. Kalau alkena ikatan rangkap 2 akhirannya adalah ena. Kalau alkuna rangkap 3 akhirannya nanti diganti dengan una. Itu saja perbedaannya. Untuk yang lainnya, cabang dan sebagainya, aturan-aturan yang lainnya sama persis dengan alkena. Jadi kalau alkenanya sudah bisa paham, pasti alkuna pasti bisa, gitu ya. Tapi pokoknya jangan lupa alkuna itu akhirannya una. Kemudian berikut beberapa senyawa kegunaan dari senyawa alkuna atau etuna sebagai bahan bakar obor oksiasetilena, gitu ya, untuk pengelasan dan pemotongan logam, atau juga bisa sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik lain seperti etanol dan vinil klorida. Ini adalah contohnya PVC, yaitu paralon, gitu ya. Oke, alkuna. Untuk menentukan rumus alkuna, perhatikan rumus struktur dan rumus molekul dan nama dari 3 suku terendah alkuna. Sama seperti alkena ya, sama persis seperti alkena. C2H2 ini rumus molekulnya, gitu ya, ikatan 3-nya di sini. Namanya nanti etuna. Kalau kemarin alkena namanya etena. Kalau ini etuna. Kalau C3H4 namanya propuna. Kalau C4H6 namanya 1 butuna. Sehingga disimpulkan bahwa alkuna memiliki rumus umum CnH2n-2. Ingat-ingat, alkana rumus umumnya CnH2n plus 2. Alkena rumus umumnya adalah CnH2n saja. Kalau alkuna CnH2n-2. Ingat-ingat rumus umumnya ya. Jadi rumus umumnya diingat-ingat. CnH2n plus 2 untuk alkana, CnH2n untuk alkena, CnH2n-2 untuk alkuna. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Penamaan alkuna, tadi di depan sudah Bapak sampaikan bahwa penamaan alkuna itu sama dengan alkena. Yang pertama, tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Ini ya. Nah, yang di blok kuning ini adalah rantai induk. Ini rantai induk. Oke. Rantai induk diberi nomor. Dari mana? Dari paling dekat dengan ikatan rangkap. Makanya penomorannya dari kiri, bukan dari kanan.
Jadi bukan dari yang paling dekat dengan cabang. Beda dengan alkana. Kalau alkana paling dekat dengan cabang. Tapi kalau alkena dan alkuna paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka dari kiri. Karena kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 baru ketemu ikatan rangkap. Kalau dari kiri 1, 2 ketemu ikatan rangkap. Maka dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka penomoran dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat-ingat ya. Rantai induknya ada 6. Kemudian di sini ada cabang di luar rantai induk, ini yang diberi lingkaran merah gitu ya. Ini namanya cabang. Cabang ini namanya apa? Namanya metil. Kenapa disebut metil? Karena C-nya cuma satu. Ya. Nah, metil ini diletakkan atau terletak di mana? Di C nomor berapa? Di C nomor 4. Ternyata terletak di C nomor 4. Maka disebut nanti namanya disebut 4 metil. Ya. Jadi rantai induknya 2 heksuna, perhatikan. Dari 2 heksuna, 2 ini dari mana? 2 ini menunjukkan ikatan rangkapnya itu terletak di ikatan yang kedua. 1, 2. Ini ikatan kedua, maka disebut 2 heksuna. Heksuna karena C-nya ada 6. Heksuna karena C-nya ada 6. Cabangnya 4 metil. Maka nama senyawa ini disebut 4 metil. Ini 4 metil 2 heksuna. Jadi gabungan cabang dan rantai induk 4 metil 2 heksuna. Gitu ya. Jadi itu penamaan alkuna. Jadi sama dengan alkena persis. Yang membedakan cuma di sini. Di akhirannya una. Kalau alkena rangkap 2 maka disebut heksena. Gitu ya. Kalau alkuna rangkap 3 disebut heksuna. Itu saja yang membedakan. Jadi harus diingat-ingat gitu ya. Oke. Kita lanjut dengan isomer. Apa itu isomer? Nah, penjelasannya seperti ini. Ini adalah isomer alkana. Kita bahas isomer alkana dulu. Senyawa anorganik seperti garam dapur atau NaCl dapat dikenali melalui rumus kimianya. Dengan kata lain, hanya ada satu senyawa garam dapur, yaitu NaCl. Memiliki karakteristik tertentu. Hal ini nanti sangat berbeda dengan hidrokarbon. Kenapa? Karena senyawa hidrokarbon tidak dapat ditentukan dari rumus kimianya, tetapi harus ditentukan dari rumus strukturnya. Jadi bukan rumus kimia atau rumus molekulnya, tetapi nanti rumus struktur. Nah ini kalau NaCl seperti ini saja, udah nggak ada yang lain. NaCl ya bentuk molekulnya seperti ini. Tetapi perhatikan di sini. Ya. Nah di sini sering ditemukan bahwa senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul yang sama, namun memiliki rumus struktur dan karakteristik yang berbeda. Maka fenomena tersebut disebut isomer atau keisomeran. Ya. Rumus molekul yang sama. Apa maksudnya rumus molekul yang sama? Perhatikan contoh di sini. Oke, perhatikan. Ini rumus molekulnya C4H10. Yang di bawah, yang di sini juga sama. Rumus molekulnya C4H10. Tetapi perhatikan strukturnya. CH3, CH2, CH2, CH3. Lurus atau tidak bercabang. Perhatikan yang ini. CH3, ini CH, CH3, ini ada cabang CH3 di bawah. Strukturnya berbeda, karakteristik berbeda. Struktur rantainya ini berbeda atas dengan bawah. Yang di atas ini namanya normal butana, yang di bawah ini namanya 2-metil propana. Oke. Jadi strukturnya berbeda, tetapi perhatikan, rumus molekulnya sama. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul hidrokarbon itu maksudnya adalah jumlah C dan H-nya sama. Ini C H-nya sama, C4H10. Ini juga sama, C4H10. Tetapi strukturnya berbeda. Nama senyawanya juga berbeda. Nah, ini yang dikenal atau yang disebut dengan nama isomer. Jadi isomernya ada 2. Butana itu isomer 2. 1, 2. Ada 2 macam isomer.
Paham ya? Ya, nanti dilihat lagi kembali gitu ya. Perhatikan di sini. Ini adalah contoh isomer. Oke. Bapak ambil contoh yang lain. Isomer pada senyawa alkana, isomer struktur. Jadi isomer pada senyawa alkana adalah isomer struktur. Jadi hanya satu. Atau isomer kerangka. Isomer pada alkana dimulai dari butana, dari C4H10. Nah, ini adalah yang pentana, yang 5 ya. Perhatikan. Struktur 1, ada struktur 2, ada struktur 3. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. C-nya 5. H-nya berapa? 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Tambah 3, 12. Namanya normal pentana. Titik-titiknya ini 36 derajat Celcius. Ini karakter, sifatnya. Perhatikan struktur yang kedua. C-nya ada berapa? Sama, 5. 1, 2, 3, 4, 5. H-nya ada berapa? 3 tambah 1, 4. Tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Tambah 3, 12. Jadi H-nya ada 12. Sama dengan tadi, struktur 1. C5H12. Tapi namanya atau strukturnya berbeda. 2 metil butana. Titik-titiknya berapa? Titik-titiknya 28 derajat Celcius. Beda sifat di sini. Sifat karakteristik sifatnya beda. 36, 26. Struktur 3. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5. H-nya ada berapa? 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Sama. C5H12. Tapi namanya apa? Namanya 22 dimetil propana. Ini metil, ada 2 di nomor 2, maka disebut 2,2 dimetil. Jadi boleh digabung karena ada yang sama. Titik-titiknya berapa? 9 derajat Celcius. Paham ya? Jadi sifatnya berbeda. Rumus molekulnya sama C5H12, tetapi strukturnya berbeda, kerangkanya berbeda, dan sifatnya juga berbeda, memiliki titik-titik yang jauh berbeda. Ini disebut dengan nama isomer. Paham anak-anak? Oke. Ya, dipelajari lagi, dilihat lagi. Kalau belum paham, nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh japri ke Bapak. Oke. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.